Ilmu sihir telah ada sejak lama, bahkan ketika zaman Nabi Muhammad. Ilmu ini tidak kasat mata dan banyak disalahgunakan untuk mencelakai orang lain. Melalui ilmu sihir, pelaku meminta bantuan melalui kepada setan dan jin. Terkait sihir disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui Rasulullah sendiri pernah menjadi korban dari ilmu sihir. Kala itu, orang Yahudi bernama Labid bin Al-Asyamlah yang mengirim sihir terhadap sang Rasul. Labid menerima beberapa tawaran dengan imbalan uang untuk memberikan sihir yang mematikan kepada Rasulullah. Ia membutuhkan beberapa helai rambut sang Nabi. Akhirnya, Labid dan putrinya yang juga ia warisi ilmu sihirnya mengatur strategi untuk mendapatkan rambut Nabi Muhammad. Setelah berhasil, Labid mengikat 11 buhul pada rambut sang Rasul dan putrinya meniupkan semacam mantra pada setiap buhulnya. Setelah selesai, buhul diikat pada ranting kecil pohon kurma, dibungkus daun, dan dilemparkan ke dalam sumur yang sangat dalam. Sihir tersebut hanya dapat dihancurkan dengan cara membuka ikatan buhulnya. Rasulullah menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Ingatan beliau terhadap sesuatu sering hilang secara tiba-tiba dan sering berkhayal melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Selain itu, Nabi Muhammad juga diselimuti rasa mudah lelah dan hilangnya selera makan. Akhirnya ia berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari apa yang dideritanya. Beliau kemudian berkata kepada Aisyah, "Hai Aisyah, aku merasa Allah telah menjawab apa yang aku tanyakan. Aku didatangi dua orang laki-laki, yang seorang duduk di dekat kepalaku dan yang seorang lainnya duduk di sisi kakiku. Orang yang duduk di dekat kepalaku berkata kepada yang duduk di sisi kakiku, atau sebaliknya, yang duduk di sisi kakiku kepada yang di dekat kepalaku, apa penyakit orang ini?" Orang itu menjawab, "Ia terkena sihir." Ia bertanya, "Siapa yang menyihirnya?" Orang itu menjawab, "Labid bin Al-Asyam." Ia bertanya, "Di mana diletakkan?" Dia menjawab, "Di sumur Zarwan." Selanjutnya Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah datang ke sumur itu bersama beberapa sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, "Hai Aisyah, demi Allah, seolah-olah warna airnya seperti warna air daun inai dan seakan-akan kurmanya seperti kepala-kepala setan." Aisyah lalu berkata, "Ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya engkau bakar saja?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Sesungguhnya Allah sudah menyembuhkan itu. Aku sudah memerintahkannya supaya ditanam saja." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Benda yang digunakan sebagai media menyihir Rasulullah tersebut adalah sebuah boneka yang dibuat menyerupai Rasulullah dengan menggunakan rambut dan ramuan lainnya. Boneka tersebut ditusuk dengan 11 jarum. Allah menurunkan surah Al-Falaq sebagai doa penyembuhan untuk Rasulullah. Baginda Nabi diperintahkan untuk membacanya dan meniupkan ke dalam segelas air putih. Kemudian air putih tersebut dioleskan ke seluruh tubuh Rasulullah SAW. Dengan keistimewaan surah Al-Falaq dan anugerah Allah, Rasulullah sembuh dari sihir yang ditujukan kepada beliau. Selain surah Al-Falaq dan An-Nas, ada juga doa yang bisa dibaca agar terhindar dari sihir. Diambil dari buku Doa and Wirid, Mengobati Guna-Guna dan Sihir Menurut Al-Quran dan As-Sunnah tulisan Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Berikut doanya. Arab Latin, La ilaha illallah, wahdahu la syarika, lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumit, wa huwa ala syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, milik Allah segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dijelaskan dalam buku tersebut.
Doa itu dapat dibaca 100 kali setiap hari, kapanpun, terutama setelah bangun tidur, sebelum tidur dan selepas sholat wajib maupun sunnah. Malaikat Jibril datang dan membenarkan mimpi Nabi Muhammad, serta menyampaikan 2 surah, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Sang Rasul meminta Ali bin Abi Thalib untuk ke sumur tersebut sambil membaca 2 surah itu. Setiap satu ayat dibaca, satu buhul terlepas dengan sendirinya hingga semua buhul terlepas dan sihir hancur. Setelah itu Rasulullah kembali pulih seperti sedia kala.